Bahasa di dunia beraneka ragam. Menurut ahli bahasa, ada sekitar 6.912 bahasa di dunia. Apa saja contoh bahasa yang ada di dunia? Ada bahasa Indonesia, ada bahasa Inggris. Bahasa Inggris adalah bahasa internasional. Artinya, bahasa Inggris banyak digunakan oleh bangsa-bangsa di dunia. Bahasa Mandarin juga sudah menjadi bahasa internasional kedua. Selain itu, ada bahasa Prancis, bahasa Jerman, bahasa Rusia, bahasa Spanyol, bahasa Arab, bahasa Bengali, dan lainnya. Semua bahasa itu diberikan Allah untuk menjadi alat komunikasi. Lalu, apakah manfaat dari bahasa bagi kehidupan manusia? Semua orang membutuhkan bahasa. Anak-anak hingga orang tua memerlukan bahasa. Bahkan, bayi-bayi yang baru lahir juga memerlukannya. Namun, bahasa bayi-bayi yang baru lahir berbeda dengan orang dewasa. Mereka berbicara dengan cara menangis. Mereka menangis ketika merasa tidak nyaman, lapar, atau mengantuk. Kalau begitu, apakah itu bahasa? Bahasa adalah alat berkomunikasi atau berbicara. Kita jadi bisa berbicara dengan orang lain. Kita bisa mengatakan apa yang kita rasakan. Kita juga dapat mengatakan apa yang kita butuhkan kepada orang lain. Bahasa juga menolong kita untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Selain itu, kita juga bisa bercerita tentang firman Tuhan karena adanya bahasa. Dalam peristiwa Pentakosta, Allah mencurahkan Roh Kudus atas orang-orang yang hadir. Kemudian, Allah memberikan kepandaian berbahasa kepada para rasul. Mereka bisa berbicara dalam bahasa daerah orang-orang yang hadir pada waktu itu. Orang-orang yang hadir itu berasal dari berbagai tempat. Ada yang berasal dari Mesopotamia, Parsia, Media, Mesir, Asia, Libya, dan lainnya. Para rasul menceritakan perbuatan-perbuatan Allah yang besar. Sejak saat itu, firman Allah tersebar luas ke seluruh tempat. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran, lalu berkata, "Bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita? Kita orang Parsia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea, dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab. Kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Mereka semuanya tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata seorang kepada yang lain, "Apakah artinya ini?" Tetapi orang lain menyindir, mereka sedang mabuk oleh anggur manis.
Dari kisah Pentakosta, kita bisa melihat bahwa penggunaan bahasa yang tepat dapat berdampak baik bagi kehidupan manusia. Dalam berbahasa, kita seharusnya menyadari bahwa kita punya kesempatan untuk menyampaikan hal-hal atau pesan yang baik untuk orang lain. Dengan kata-kata yang diungkapkan, kita bisa menghibur orang yang bersedih. Dengan berbicara, kita bisa menguatkan orang-orang yang berduka. Kita membangkitkan semangat orang-orang yang berputus asa. Kita memberi motivasi orang-orang yang merasa rendah diri dan tidak memiliki kemampuan. Kemampuan berbahasa yang kita punya tidak untuk menyakiti, merendahkan, melemahkan, atau mematahkan semangat orang lain. Kita sebaiknya menggunakan karunia bahasa yang Allah berikan untuk menghargai orang lain dan membangun kehidupan yang lebih baik. Kita harus bersyukur atas berbagai bahasa yang Allah berikan. Ada beberapa cara bersyukur atas bahasa pemberian Allah. Apa saja itu? Kita harus bangga berbicara dalam bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia tidak lebih rendah dari bahasa yang lain. Semua bahasa di hadapan Tuhan sama. Tuhan tidak pernah membeda-bedakan bahasa. Oleh sebab itu, kita harus menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar. Di samping itu, kita juga perlu mempelajari bahasa asing. Namun, kita tidak boleh sombong karena pandai berbicara dalam bahasa asing. Kita tidak mengejek teman yang kurang bisa berbicara dalam bahasa asing. Kepandaian kita berbahasa sebaiknya digunakan untuk menolong orang lain. Misalnya, kita menolong teman yang mengalami kesulitan dalam pelajaran bahasa Inggris. Daniel 5 bercerita tentang tulisan yang terdapat di dinding. Raja Belshazzar tidak bisa membaca tulisan itu. Semua orang bijak di Babilonia pun tidak bisa membacanya, sebab bahasa itu asing bagi Raja Belshazzar dan para bijak. Namun Daniel dapat membaca tulisan itu. Mene mene tekel ufarsin. Mene artinya masa pemerintahan tuanku dihitung oleh Allah dan telah diakhiri. Tekel artinya tuanku ditimbang dengan neraca dan didapati terlalu ringan. Ufarsin artinya kerajaan tuanku dipecah dan diberikan kepada orang Media dan Persia. Kemampuan berbahasa yang dimiliki oleh Daniel dipakai untuk kepentingan orang banyak. Sehingga setiap orang yang ada di tempat itu menjadi tahu tentang arti dari tulisan di dinding. Bahasa merupakan sarana komunikasi yang penting bagi kehidupan manusia. Akan tetapi, kita harus menggunakannya dengan bijaksana. Kita berbahasa bukan hanya sekedar mengungkapkan kata-kata. Melalui tutur yang disampaikan, ada pesan yang hendak dikatakan. Pesan itu bisa positif maupun negatif. Tentunya kata-kata yang kita tuturkan sebaiknya memiliki makna yang dapat membangun setiap orang yang mendengarnya. Selain itu, kita juga perlu memperhatikan cara kita bertutur, sebab cara kita bertutur menunjukkan bentuk penghormatan kita kepada orang lain.